Bapak Ibu, salve, selamat pagi. Mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini dan merenungkannya. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa menjadi sangat takut?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil yang akan kita renungkan pada hari ini berbicara tentang siapa Dia. Dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan agar kita senantiasa percaya kepada Allah dan penyelenggaraannya yang besar dalam hidup kita. Ketika Yesus bersama dengan para muridnya dan orang lain bertolak untuk menyeberang danau, lalu diterpa ombak sehingga perahu mereka mulai penuh dengan air, para murid merasa sangat ketakutan. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak percaya?" Percaya bukan hanya menyangkut keyakinan seorang pada ajaran tertentu, bukan pula diwujudkan hanya lewat ketaatan untuk melakukan ibadah tertentu, tetapi tampak dari seluruh hidup seseorang. Yesus ingin mengajar kita supaya kita percaya sungguh-sungguh dari hati. Ada pesan yang dapat kita refleksikan dari kisah Injil hari ini. Yang pertama, ada gelombang laut kehidupan. Setiap kita tentu pernah atau sedang dan akan mengalami gelombang laut kehidupan. Tidak ada seorang pun yang menjalani hidup ini tanpa pernah mengalaminya. Gelombang laut kehidupan itu bisa muncul karena kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan kehidupan agama dalam kadar yang berbeda untuk setiap orang. Sebagaimana para murid, kita diminta untuk berjuang semaksimal mungkin. Yang kedua, Tuhan Yesus selalu peduli. Dalam situasi yang genting, para murid membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa?" Benarkah Yesus tidak peduli? Jika dicermati, sebenarnya bukan Yesus yang tidak peduli, tetapi para murid yang terlalu sombong sehingga tidak menyertakan Yesus dalam usaha mereka. Pengalaman ini menjadi catatan penting bagi kita supaya selalu menyertakan Yesus dalam setiap usaha, pekerjaan serta apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup yang penuh dengan persoalan dan tantangan yang sedang melanda hidup kita, entah itu berupa bencana, putus asa, frustasi, atau gelombang kerusuhan dan pelanggaran hak hidup orang lain, apakah perlu kita membangunkan Yesus? Apakah kita berani berteriak keras di tengah hiruk pikuk persoalan hidup ini untuk meminta bantuan dari Yesus? Apakah Dia masih dibutuhkan dalam hidup kita? Siapa gerangan Dia sebenarnya sehingga kita mau meminta bantuannya? Apakah kita masih punya iman yang tersisa kepada Kristus di tengah perjuangan dan tantangan hidup di saat ini? Jangan takut, aku hadir untuk menyelamatkan kamu. Demikian kata-kata Yesus yang menjadi peneguhan bagi kita semua. Semoga kita semakin percaya untuk semakin diselamatkan oleh Yesus sendiri. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini.
Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, berkatalah yang kudus, turun atas kita sekalian, semua orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.